Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya, kenapa ya Ganjar kecewa ya Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bukankah kemarin menolak begitu? Kenapa begitu kan? Kok sembunyi tangan hari ini begitu kan? Ya kalau memang konsisten menolak ya menolak. Ngapain kita harus kecewa begitu kan ya? Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan? Kalau masalah kecewa ya kita lihat bahwa persoalan hari ini ya inilah keputusan FIFA begitu kan ya. Tetapi kita lihat ya harus konsisten ya si Ganjar ini begitu kan ya. Tetapi ini banyak beredar video ya di media sosial ya, banyak sekali bagaimana ya si Ganjar ini yang kemudian memberikan statement di situ begitu kan ya. Bahwa Ganjar Pranowo mengaku kecewa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ia merupakan salah satu ya kepada daerah ya, salah satu kepada daerah yang menolak kedatangan timnas Israel ya di ajang tersebut. Dan bahkan menurut saya pribadi apa yang selama ini kok tidak konsisten begitu Pak Ganjar begitu kan ya, karena muncul desakan-desakan dari relawan-relawannya yang begitu banyak ya yang sudah tidak mendukung Pak Ganjar hari ini, bahkan Pak Ganjar dianggap blunder begitu kan ya. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Kenapa di satu sisi orang-orang berspekulasi, wah ini gara-gara FPI, ini gara-gara MUI, ini gara-gara PKS, ini gara-gara PDIP begitu kan ya. Ini gara-gara Hasto dan sebagainya begitu kan ya. Inilah yang harusnya kita terima ya, pahit ini begitu ya. Puaskah ini kalian semua lihat kesedihan yang mendalam dari pemain timnas U20 dan staf pelatih ini? Kalian semua telah membunuh mimpi-mimpi mereka dan ratusan juta penggemar sepak bola Indonesia. Ya, pada hakikatnya apa? Sebenarnya kan sudah memberikan solusi begitu kan ya. Ketika toh pada hakikatnya apakah dia lolos atau tidak begitu kan ya. Tetapi perlu diingat ini kan sudah banyak yang kecewa melihat realitasnya begitu. Ada yang menangis, yang sudah berlatih bertahun-tahun lalu kemudian harapannya gagal begitu kan ya. Ya tidak menjadi masalah begitu kan ya, bisa saja nanti ya. Karena ini Piala Dunia U20 bisa saja kan kalau di negara lain kan bisa berkreasi lagi di situ begitu kan ya. Walaupun menjadi toh pada hakikatnya walaupun menjadi tuan rumah begitu kan ya, kalau tidak tampil maksimal ya percuma juga begitu kan. Ya walaupun bukan tuan rumah misalnya ya, berada di Peru, berada di sana sini begitu ya. Tetapi kalau menampilkan secara maksimal ya bisa juga begitu kan ya, masuk Piala Dunia di situ begitu ya. Tetapi apakah di dalam kualifikasi kita akan masuk atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Dan muncul spekulasi banyak sekali begitu, ada pro dan kontra begitu kan. Salah satunya ini begitu banyak begitu. Saya juga akan gagalkan langkah Bapak jadi presiden, Ganjar Pranowo. Ini banyak sekali. Terima kasih Pak Ganjar telah menolak kehadiran Israel di Piala U20. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Habis makan harap cuci tangan. Ya yang saya katakan dari awal bahwa ya kalau kita konsisten menolak ya konsisten menolak begitu kan. Jangan ambigu begitu. Ketika ada diserang habis-habisan relawannya akan bubar sana sini begitu kan ya. Ya harusnya legowo begitu, harus artinya harus konsisten melihat situasi perkembangan hari ini begitu kan ya, jangan ikut-ikutan begitu. Kenapa ya menjadi pertanyaan, kenapa kok menjadi antitesis dari Jokowi? Bukankah ini kebijakan dari pusat harus mengikuti dari pusat ya? Kenapa Pak Ganjar ya bisa mengikuti PDIP ataukah cari muka ya? Bisa saja begitu kan ya. Ganjar itu menolak Israel ke Indonesia bukan menolak jadi tuan rumah. Soal tuan rumah beliau ya tetap mau. Makanya ketika batal kecewa. Tuan rumah mau, Israel menolak. Ya sama aja sebenarnya sih. Jadi jelas dan tegas dan tidak ada kontradiksi ya atas sikap. Masa gini aja nggak paham? Loh kok kecewa, makanya jangan nolak Israel nih. Si paling caper, ampun. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu ya. Melakukan penolakan bukan berarti dan serta-merta ya memblokade kegiatannya. Contoh seperti kegiatan G20, semua blok barat menolak kedatangan Presiden Rusia. Namun Rusia tahu diri, akhirnya hanya mengirimkan delegasi menteri luar negerinya. G20 pun tetap berjalan lancar. Sebenarnya tidak perlu kita harus keluar-keluar ya, harus harus terima ini dan itu. Orang itu salah paham begitu kan. Jadi artinya yang menolak itu mungkin adalah timnas Israel begitu. Itu yang harus kita tolak, bukan menolak atas ya bagaimana cara
Piala Dunia itu terselenggara di Indonesia begitu. Bukan begitu kan ya. Tetapi bukan menolak tuan rumah, tapi menolak timnasnya itu begitu. Artinya orang berspekulasi bahwa Pak Ganjar yang salah hari ini. Ya, memang dia tidak konsisten kalau menurut saya pribadi ya. Setelah banyak yang keluar pendukung Pak Ganjar, pada akhirnya ya mau tidak mau ingin cuci tangan di situ begitu ya. Ini Ganjar tolak timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20. Ganjar Pranowo mengaku kecewa Indonesia batal menjadi tuan rumah ini. When clown move to all place, ya, he doesn't become a king, ya, the place becomes a circus. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik begitu. Video Ganjar ya kecewa Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa ya Indonesia akhirnya batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Karena begitu banyak ya kritikan-kritikannya ini mencel ya, nggak cocok jadi capres, hilang simpatiku pada Munjar. Ini para pendukung Ganjar banyak yang tidak suka hari ini kepada Pak Ganjar begitu kan, karena dianggap menolak ya terkait dengan apa yang terjadi selama ini begitu. Orang munafik ini. Wong kok komoni diwolak-walik ya, koyok wong rak duwe pendirian blas ya, babar blas ya, ngono kui ya. Kok isih wani ngomong gelok ning wong akeh nih ndelmu kui. Ini banyak sekali ya, ada pro dan kontra begitu kan. Kudu ditekani omahe ben ngerti kayak wong putih rambuti ning atine bunting. Ini kan muncul spekulasi antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi ya. Jangan-jangan ya Pak Ganjar antitesa Jokowi begitu. Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Ini sebodoh-bodohnya manusia. Ganjar nih biang keroknya semua. Ya inilah pada hakikatnya kita terima begitu kan ya. Lebih baik yang mendukung Anies Baswedan begitu kan ya. Partai Anda akan meraih simpati dari pencinta bola tanah air ya. Kalau sampai PSSI di-banned ya lagi sama FIFA, berarti semua ditanggung jawab Ganjar. Wayan Koster dan Wayan Koster ini banyak sekali. Pret lah. Ganjar selesai, Pak Jokowi cari capres lain yang lebih kompeten ini. Bapak dukung atau nolak sini? Ya setidaknya kita bertolak belakang dengan partai begitu kan. Sebenarnya langkah Pak Ganjar itu ada baiknya juga kita ya melihat ya. Kalau memang ada tekanan, saya melihat masih percaya apa yang disampaikan oleh Ade Armando begitu. Ada dua hal yang menjadi posisi Pak Ganjar hari ini. Bisa saja oleh seniornya ditekan ya, bagaimana Pak Ganjar itu harus menolak. Yang kedua ya karena mungkin ya tidak suka kepada Pak Ganjar. Ada Ade Armando mengatakan seperti itu begitu. Tapi melihat realitasnya Pak Ganjar itu ya tidak konsisten, kemarin menolak timnasnya dan sekarang itu ya bukan menolak timnasnya, bukan menolak terkait dengan tuan rumahnya, tapi menolak timnasnya begitu. Banyak yang kecewa dalam hal ini begitu kan ya. Ini ada pro dan kontra, terus kemudian ada sesuatu yang memang kita tolak begitu kan ya. Pada hakikatnya sebenarnya bukan seperti itu caranya begitu kan ya. Tetapi penolakan itu bukan karena penolakan jadi tuan rumah, tidak. Tetapi penolakan itu karena memang timnas itu begitu, timnas Israelnya begitu kan. Timnasnya yang ditolak, bukan tuan rumahnya begitu. Akhirnya mau tidak mau Indonesia kalah kepada Israel. Mengapa bisa kalah ya? Begini. Logikanya begini, ketika di FIFA dia bisa Israel bisa eksis di situ ya, daripada PSSI yang ada di Indonesia begitu kan ya. Karena pada hakikatnya seharusnya kita ngikutin aja begitu kan. Ya FIFA harus bagaimana caranya ya FIFA itu memberikan tuan rumah kepada Indonesia tanpa melibatkan Israel, kan begitu logika kita begitu kan. Tapi mungkin kurang komunikasi ya, dan inilah mungkin dianggap sebagai kegagalan dari Erick Thohir ya, bagaimana caranya kita mengatasi sepak bola yang ada di Indonesia itu sendiri begitu ya. Tetapi wallahu alam ya, melihat dari muka-muka wajah dari pemain ini agak galau begitu menjadi tuan rumah di situ begitu ya. Tetapi ya kan ini bisa berlaga di yang lain begitu kan ya. Seperti Mbak Mafruk yang kami ungkapkan begitu kan. Ya walaupun ini seperti ini ya kita ya nggak apa-apa, tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari introspeksi diri lah ya sebagai PSSI nanti. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast area ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.